Selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar lebih banyak lagi dan salah satu yang kita akan hadirkan adalah Pak Aswin dari Soho. Ya, Dr. Aswin adalah sosok profesional, gitu ya. Jadi kalau Anda kebanyakan adalah profesional, ya ini teman Anda lah kira-kira gitu ya. Sama-sama mindsetnya juga profesional gitu kira-kira, bukan entrepreneur atau akademisi. Ya, tapi beliau punya beberapa hal akademisi juga. Beliau saya kenal sejak Anda di Kalbe Pharma, kalau nggak salah ya. Ya, kemudian pindah ke Soho dan kemudian salah satu yang Bapak Ibu perlu tahu adalah Pak Aswin ini sudah beberapa tahun menjadi juri dari Business Innovation Center gratisan tanpa dibayar. Jadi itulah dedikasi beliau untuk mengembangkan inovasi di Indonesia. Selain tentunya sebagai eksekutif mengembangkan sesuatu untuk organisasinya Soho. Dan beliau salah satu dari 8 orang Indonesia yang mengikuti program Certified Innovation Professionals dari Jimmy. Dan diajarin oleh Pak Patel tadi. Dan telah menerapkan baik sukses maupun kesulitannya di Soho dan itulah yang akan dibagikan oleh Pak Aswin berikut ini. Untuk itu saya serahkan ke Pak Aswin, floor, silakan Pak. Mau pakai duduk atau pakai berdiri dulu? Berdiri aja. Atau ya, Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Kristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Kristanto, terima kasih PQM atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing pada pagi hari ini. Pertama-tama saya akan, tidak bisa. Oke, sebelumnya saya mau sharing dulu terkait dengan Soho itu apa gitu ya. Jadi Soho Global Health adalah perusahaan farmasi lokal di mana bisnisnya adalah kita mempunyai berbagai bisnis at glance. Pertama adalah prescription, consumer health, distribution, alliance in licensing, medical devices, kemudian networking marketing, international business dan juga toll manufacturing. Soho sendiri secara grup berdiri sejak tahun 1946. Jadi 1 tahun setelah Indonesia merdeka, Soho ini berdiri. Kemudian berkembang hingga saat ini, di mana pada tahun 1951 muncul berdirinya nama PT Soho. Jadi 1946 adalah PT Etika, kemudian 1951 Soho, kemudian 1956 adalah distributor kami, yaitu Barrett Padang Global, dan ini berkembang hingga sampai saat ini dan terakhir adalah di tahun 2020 di saat pandemi kita go public. Dan pada saat itu responnya sangat positif pada saat go public di pandemi tersebut. Kemudian kami mempunyai purpose atau mission yang sangat simple tapi jelas, yaitu adalah to hold the care of human life as our highest priority, thereby to glorify God. Menjunjung kepedulian pada kehidupan manusia adalah prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah misi dari adanya Soho, purpose dari Soho. Sementara visi kami adalah ingin menjadi healthcare leader, preeminent provider of innovative natural product. Jadi fokus kami adalah di industri berbasis natural. Sementara untuk core value kami ada 4. Pertama adalah absolute integrity, jadi integritas mutlak adalah hal yang utama di core value. Kemudian adalah mutual respect, saling menghormati, passion for innovation, dan culture of discipline. Ini adalah key business Soho, setidaknya ada 3 perusahaan utama, yaitu Soho Industri Farmasi, Barrett Padang Global, dan Universal Health Network. Secara revenue di tahun 2022 kemarin itu adalah sekitar 7,3 triliun. Dan kami adalah fully integrated manufacturer dan distributor. Jadi mulai dari pengembangan produk
kemudian procurement, manufacturing, hingga proses distribusinya. Dan ini adalah produk-produk kami, di mana pengembangan proses marketingnya ada beberapa metode. Pertama adalah consumer health. Jadi consumer health ini adalah OTC yang dipasarkan secara bebas. Kemudian yang kedua adalah OTX atau professional product, di mana ini adalah produk herbal tetapi bisa masuk resep dokter. Mungkin adalah Soho adalah pionir untuk di industri ini, di mana produk natural herbal bisa masuk ke resep dokter. Bahkan kita ada satu produk yang nanti mungkin akan saya bahas, itu adalah masuk ke guideline pengobatan. Guideline pengobatan dari Persatuan Gastroenterologi Indonesia. Nah ini adalah cukup menarik, nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian kita juga ada multi level marketing dan juga distributionnya ada di berbagai kota di Indonesia. Nah di dalam proses pemasarannya kami adalah perusahaan farmasi yang fully compliant pada regulasi, fully compliant baik dalam sisi proses pengembangannya maupun juga dalam proses sales pemasarannya, di mana kita pun juga mempunyai policy, ada code of conduct-nya, ada anti bribery dan juga anti corruption. Jadi semua tim harus setiap tahun itu harus sign ini komitmen terkait dengan code of conduct ini. Nah, jadi artinya apa, bahwa perusahaan Soho ini perusahaan lokal tapi rasa seperti perusahaan multinasional begitu. Jadi semuanya harus sign code of conduct anti bribery. Nah, kita juga ada beberapa penghargaan, termasuk diantaranya adalah Soho ini mendapatkan salah satunya adalah dari Ernst & Young. Jadi mulai dari pertama ada balance scorecard, kemudian juga Ernst & Young, dan juga kita ada beberapa penghargaan rintisan teknologi dan sebagainya. Mungkin awal itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mungkin kita akan diskusi dulu dengan Pak Kristanto dari apa yang terkait dengan strategi yang kita jalankan di Soho terkait dengan proses inovasi. Terima kasih. Monggo Pak, langsung ditanya. Terima kasih Pak Aswin. Bapak Ibu sekalian, saya kira sebagai sesama eksekutif, Anda mestinya boleh berkomentar dan mempertanyakan pengalaman, sukses dan gagal, kesulitan dan opportunity yang ada dalam menerapkan inovasi ke Pak Aswin. Ya, barangkali saya akan mulai dengan lead question. Kalau Anda percaya pada inovasi bagi perusahaan, apa yang Anda lihat sebagai peluang terbesar untuk membuat inovasi itu jalan di Soho? Barangkali itu akan memberikan alasan yang cocok buat para eksekutif juga untuk berani. Kenapa? Karena innovation is risk taking, ya. Book is not free, gitu ya. Kadang-kadang juga melakukan itu ada berisiko bisa malu tidak berhasil, gitu ya. Tidak semua inovasi itu berhasil, banyak yang gagal dan kemudian tanpa passion dan tanpa persisten nanti saya hilang muka. Jadi Pak Aswin, monggo ceritakan peluang terbesar apa kok Anda kok fanatik sama inovasi? Baik, terima kasih Pak Kris. Jadi slide. Baik, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah mega diversity. Dengan mega diversity ini kita masih banyak peluang yang sangat tinggi untuk mengembangkan produk-produk berbasis natural ini. Nah, terkait dengan itu maka kita pun Soho dalam hal ini sesuai dengan visi kami adalah ingin menjadi leader di produk-produk berbasis natural dengan scientific base
maka kita harus melakukan pendekatan mau nggak mau harus selalu berinovasi. Nah, ini adalah opportunity yang pertama. Kemudian ada tentu saja ketika kita ada opportunity pasti ada tantangan. Nah, tantangannya apa sih? Nah, tantangannya ini adalah tantangan yang dihadapi berbagai industri farmasi di Indonesia. Ya, terutama kalau kita mau berinovasi. Yang pertama adalah ada efficacy. Jadi industri farmasi produk-produknya itu harus mempunyai efficacy, ada safety-nya, sisi keamanannya, kemudian juga sisi quality-nya harus selalu konsisten. Itu yang pertama, tantangan yang pertama. Bagaimana kita mengembangkan produk-produk itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membuat satu produk tentu saja karena ini institusi bisnis, masalah cost-nya harus kita perhatikan. Kemudian adalah ketika kita membuat formula, tentu saja formula yang kita kembangkan karena untuk komersial maka harus bisa di manufacturability-nya harus seperti apa. Ini menjadi tantangan di tim yang berbasis inovasi tadi. Tentu saja ketika kita mengembangkan harus ada consumer acceptance-nya, inovatif kontennya. Dan tentu saja karena ini adalah untuk keperluan untuk dikonsumsi manusia, kita harus fully compliant pada regulasi yang ada. Dari kesemuanya itu kita dibatasin oleh waktu. Jangan lama-lama gampangannya. Jadi kalau lama-lama ya sudah kedahuluan sama kompetitor yang ada. Nah, itu adalah tantangan yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah kenapa sih kok Soho akhirnya memutuskan fokus kepada natural? Karena kita menyadarin bahwa yang namanya satu penyakit itu adalah disebabkan oleh multifaktor. Ketika multifaktor, maka idealnya adalah dilawan oleh multi komponen. Sehingga kalau single komponen sepertinya kurang belum tentu akan optimal. Maka kita perlu memikirkan alternatif lain, yaitu multikomponen. Dalam hal ini adalah dari ekstrak. Karena multifaktor maka dilawan dengan multikomponen. Ini adalah salah satu inspirasi kami di dalam kenapa kita fokus di dalam natural product atau herbal. Dan tentu saja herbalnya harus mempunyai scientific base yang kuat. Nah, kemudian bagaimana fokus kita? Fokus kita di dalam pengembangan riset yang ada di R&D itu adalah pertama adalah kita fokus pada raw material dan juga raw material herbal medicine-nya. Nah, salah satunya adalah kami mempunyai kebun riset di Sukabumi, di mana kebun riset ini adalah kita menanam tanaman temulawak dan juga kita juga dari tanaman temulawak ini kita hasil riset yang ada, kita berkolaborasi dalam proses pengembangannya. Pertama kita kolaborasi dengan Balitro, yaitu kita mendapatkan bibit unggulnya dari Balitro. Dari Balitro itu kemudian kita lakukan screening, kita kolaborasi dengan IPB untuk melakukan pengembangan GAP-nya, Good Agricultural Practice-nya. Jadi kolaborasi untuk mendapatkan protokol yang ada. Nah, setelah berhasil, kemudian ini kita ajarkan kepada petani-petani binaan kita. Dan petani-petani binaan inilah yang nantinya menjadi supplier kita. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga sedang mengembangkan Echinacea purpurea, di mana Echinacea ini adalah salah satu bahan baku yang untuk produk kita. Nah, Echinacea ini secara native adalah dari negara subtropis. Jadi dari Jerman, dari US, semacam itu. Kita melakukan riset, kolaborasi juga dengan universitas, dan kita berhasil. Bahkan tanaman ini yang kita tanam di kebun riset kita ini sudah memenuhi standar EMA, jadi standar European standard dari sisi komposisi yang ada, begitu. Kemudian berikutnya adalah fokus kita tentu saja kita mengembangkan formula,
dan juga drug delivery system. Jadi kita selalu mengembangkan new drug delivery system yang akan kita kembangkan untuk produk-produk kita yang terbaru. Dan kita juga lakukan uji in vitro, in vivo. Dalam hal ini pendekatan kita adalah kita kolaborasi dengan ABGC. Nah, akademik, business, government, dan community. Nah, kita berkolaborasi dengan berbagai universitas di Indonesia dan juga berbagai universitas di luar. Kalau di Indonesia hampir semua ke universitas seperti UGM, IPB, ITB, UI itu kita sudah kolaborasi. Sebenarnya di luar kita ada Sydney Technology University, kemudian UNSW, itu kita pun juga berkolaborasi untuk pengembangan ini. Kemudian tadi yang seperti di awal Pak Kristanto menyinggung terkait dengan LPDP. Betul, jadi karena kita kolaborasi ini juga dengan government, jadi dalam berbagai riset yang ada, itu kita lakukan karena kolaborasi, kemudian kita dapat pendanaan dari LPDP, di mana dalam proses pendanaan, baik itu dari LPDP maupun juga Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian kita juga pernah dapat dari hibah dari Kementerian Pendidikan, karena kita kolaborasi dengan universitas yang menjadi partner kita. Dan selanjutnya salah satu karena strategi kita adalah open innovation, di mana dalam proses pengembangan ini kita bersama-sama dengan peneliti-peneliti dari lembaga riset maupun dari universitas, ketika produk itu kita komersialisasikan, mereka kita berikan royalti. Jadi IP-nya adalah IP bersama dan kita memberikan royalti kepada mereka. Nah, kemudian dari berbagai tantangan yang ada, opportunity yang ada, kita juga akhirnya mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah. Misalkan kita dapat dari Kementerian Kesehatan, kemudian kita juga mendapat dari Product Development Association, kita pernah dapat, kemudian Kementerian Riset dan Teknologi, dan juga Kementerian Perindustrian. Dan satu hal lagi, karena kita sebagai lembaga riset, inovasi, kita pun juga peduli terkait dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam hal ini adalah di tim kami itu semua tim tertentu kita berikan KPI, mereka pun juga harus publikasi ilmiah. Jadi itu adalah salah satu peluang dan juga tantangan yang kita coba jawab dengan berbagai pendekatan semacam itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswin. Karena dulu saya orang farma, ya. Jadi Pak Aswin nggak cerita banyak mengenai sebetulnya the real challenge-nya, sebetulnya ada satu yang besar sekali. Kalau orang farma itu bicaranya adalah chemical ingredients, ya. Jadi kalau Anda bilang obat pusing, paracetamol gitu ya. Kemudian antibiotik, amoksisilin, ampicillin ini, obat jantung statin, kemudian sartan untuk tensi gitu ya. Itu semua all based on active ingredient yang diformulasikan, dikasih binder, jadi tablet gitu. Nah, orang-orang pasti akan nanya bilang, Pak Aswin, Soho itu mau jadi Pak Tani apa jadi perusahaan farmasi kan bilang gitu kan. Punya kebun di Sukabumi, bekerja dengan Balitri dan lain-lain. Dan itulah yang sebetulnya dalam dunia nyata keluar dari konteks single ingredient ke multi ingredient medication, itu enggak gampang Pak. Dikit-dikit nanti bilang, itu kan pabrik jamu kan gitu ya, terus jamunya itu kayak ngomongnya sambil mensibir sedikit begitu. Jadi sukses untuk Pak Aswin mencoba menjadi pionir dan inovator di bidang itu, dan saya juga percaya sebetulnya our future in medicine will be like that ya, multidisiplin, chemistry dan lain-lain yang nanti akan mengubah dari yang pendekatan single chemistry kepada yang lebih kompleks karena penyakit kita makin lama makin kompleks. Satu hal Pak Aswin yang kita barangkali tanya sebelum nanti kita berikan ke floor, boleh nggak memberikan saran menerapkan innovation management ya? Itu kuncinya supaya sukses, supaya bisa menanggulangi hambatan-hambatan. Boleh dong cerita prakteknya bagaimana Anda melakukannya? Monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik Pak Kristanto. Kebetulan
company di tempat saya berkarir ini adalah company yang sangat mengedepankan inovasi. Makanya ada di dalam culture kita, yaitu passion for innovation. Nah itu menjadi satu landasan pertama bagi saya untuk mudah untuk istilahnya melakukan proses inovasi dengan baik. Begitu. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah kita dengan melakukan implementasi framework dari training yang saya peroleh dari sertifikasi dari Jimmy itu. Slide. Nah, ini adalah beberapa framework yang mungkin perlu kita ketahuin bersama. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus berinovasi? Nah, termasuk dalam hal ini adalah Soho itu kenapa harus berinovasi? Pertama adalah kalau perusahaan itu sangat inovatif, itu perusahaan akan banyak investor akan berlomba-lomba untuk berinvest. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inovatif. Tentu saja brandnya itu menjadi satu brand yang akan tertarik untuk consumer untuk membelinya. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah partner of choice dari para supplier kita. Jadi kalau misalkan perusahaan kita adalah perusahaan yang inovatif, tentu saja supplier itu berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari supply, dari rantai supply yang ada karena menjadi satu kebanggaan. Oh ini adalah supplier yang ada. Kemudian tentu saja akan menjadi great untuk bekerja. Jadi banyak kan orang kepingin bekerja di Google. Oh karena apa? Suasananya inovatif dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah yang kita terapkan di dalam poin-poin yang ada di dalam proses inovasi ini adalah salah satunya adalah kita menerapkan innovation process step yang ada, yaitu innovation intent, opportunity insight, field of play. Jadi kita akan tahu kita akan main di mana, kita ingin menang di mana. Jadi field of play ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian setelah kita tahu, kita rumuskan field of play kita mau apa, maka kita terapkan kita bisnis konsep kita mau seperti apa. Nah untuk itu maka dalam proses pengembangannya, di dalam proses sehari-hari, tiap tahun kita adakan satu kegiatan yang kita sebut juga Innovation Camp. Innovation Camp ini adalah cross function di mana kita lakukan setiap tim itu melakukan ide-ide inovasi yang nantinya akan menjadi cikal bakal jadi pengembangan produk jangka panjang. Begitu. Nah, ini adalah business innovation yang sudah kita lakukan ya. Pertama adalah inovasi yang kita lakukan tentu saja kita harus new network partner. Kemudian adalah new model bisnis. Jadi salah satu new model bisnis kita ada proses digitalisasi, yaitu dengan kita punya tim PP GOS, itu adalah digitalisasi distribusi kita. Kemudian sistem marketing kita pun juga ada Soho Official, Global Official Store kita juga lakukan. Kemudian pricing strategi juga kita lakukan. Kemudian yang ada new way to produce kita pun juga lakukan, yaitu salah satunya adalah kita mengembangkan teknologi baru yang kita sebut sebagai Quick Fast teknologi, yaitu ini sudah terregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM, di mana adalah teknologinya adalah kapsul, selama ini isinya adalah powder. Nah ini isinya adalah liquid in hard gelatin kapsul. Nah ini sesuatu hal yang awalnya pengembangannya challenging, tetapi dari sisi produk yang ada akhirnya produk ini cukup berhasil dengan baik. Kemudian new offering, ya tentu saja produk-produk baru dan new way to deliver. Nah ini adalah salah satu deliver kita adalah kita lakukan pendekatan produk-produk kita pasarkan juga dengan melalui yang dokter, jalur dokter melalui dengan e-katalog dan produk-produk kita natural tapi masuk di resep dokter. Salah satunya tadi itu yaitu produk kita masuk ke guideline pengobatan gastroenterologi. Ini adalah buku guideline-nya di mana produk kita ini satu-satunya produk herbal yang masuk di dalam
main terapi untuk pengobatan IBS dan functional dyspepsia. Nah, ini sesuatu hal yang cukup membanggakan dari produk kita. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan, Pak? Jadi innovation teknik yang kita lakukan adalah dengan beberapa pendekatan, yaitu pertama adalah individual group, kemudian struktur approach, different thinking, dan cross-functional team. Nah, untuk struktur approach in problem ini juga kita lakukan, kita adopt dari Global Innovation Management Institute, dan ini kita terapkan juga di dalam sehari-hari framework ini dalam proses inovasi. Bagaimana kita men-set up, divergent, connect, convert, dan emergency. Dan thinking style ini pun juga tim kita mapping. Mappingnya orang-orangnya seperti apa sih tipikalnya. Jadi style orang itu kan sesuatu hal yang given gitu ya. Given yang penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan dari tim yang ada ya. Salah satunya adalah kita ada tim yang sifatnya organize, ada sifatnya yang kreatif dan sebagainya. Nah, ini kita mapping, kemudian ketika kita melakukan proses problem solving ataupun proses inovasi, itu mereka harus berperan di mana gitu. Di beberapa step yang ada. Misalkan pada saat di step setup, nah pada saat setup itu jangan libatkan orang yang sifatnya kreatif. Kalau kreatif pada setup, wah ini bermasalah gitu. Jadi cari orang yang bisa organize, begitu, organize dan menganalisis permasalahan dengan baik pada setup. Kemudian pada saat divergent, nah divergent ini butuh ide-ide yang banyak, maka masuklah tim yang kreatif. Tim-tim kreatif ini kita masukkan di dalam proses itu. Kemudian pada saat connect, orang tertentu yang cocok akan style tertentu juga yang macam itu. Sampai pada proses eksekusinya. Begitu. Mungkin itu Pak. Oke Pak Aswin, terima kasih. Banyak sekali pelajaran dan saya menangkap beberapa hal. Yang pertama yang disebutkan awal sekali adalah leadership ya. Jadi tantangan Anda bagi para pimpinan perusahaan adalah how to become a good leader untuk inovasi. Kalau enggak yang lain enggak jalan gitu. Atau kalau Anda profesional barangkali kata Pak Aswin, kita cari pemimpin yang inovatif lalu kita pindah ke situ gitu ya. Barangkali itu juga salah satu cara bagi seorang profesional eksekutif. Yang kedua yang saya lihat tadi juga menarik adalah ujung-ujungnya sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Patel. Jangan profit cuan sales saja, tapi value to stakeholders ya tadi. Bahkan value to your employee. Gua senang kerja di sini karena perusahaan inovatif. Saya pada supplier dengan customer tentu saja dan tugas shareholders. Jadi prinsipnya value to society harus menjadi semacam kayak pengikat bagaimana Anda berharap inovasi itu bisa memberikan sukses ke depan bagi organisasi kita. Oke, kemudian satu yang sedikit menarik bagi saya dan mungkin juga Anda sudah tahu, yang dia sebut sebagai innovation camp oleh Pak Aswin. Jadi jangan berpikir inovasi itu gebrak biar terus kemudian semua bergerak, tidak ya. Kadang-kadang kita harus mencoba itu melalui camp kecil-kecil, pilot, kalau sukses terus ngember, pamer, baru yang lain mau ngikut. Itu kan orang Indonesia kan begitu ya. Jadi salah satu yang barangkali Anda perlu pikirkan di dalam menggelindingkan inovasi di organisasi adalah mulailah dengan suatu contoh-contoh yang likely chance suksesnya besar, terus bisa dipamerin, terus semua orang pasti mau ikut kalau sukses. Kalau gagal, apa gua bilang, kan cuma gitu. Jadi melalui contoh kecil itu mungkin akan membantu kita untuk meminimalisir risiko dan challenge yang kita hadapi. Pak Aswin terima kasih, punya waktu sedikit lagi kalau ada yang mau tanya ya. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau tanya. Satu Pak Dewo dari Komatsu Indonesia, satu Pak Susilo dari Inograf, dua dulu ya. Oke, monggo.
Pertanyaannya yang sadis boleh juga, nggak apa-apa. Tahan kok dia. Ya, terima kasih Pak Aswin. Menarik tadi juga yang disampaikan Pak Kristanto mengenai kalau saya lihat ini kan Bapak ada product innovation maupun business innovation. Kemudian saya belum terbayang itu organisasinya seperti apa ya Pak ya? Apakah ada, tadi kan sempat ada disebut CIO gitu ya, apakah memang ada bagian yang mengkoordinir innovation sendiri atau tetap conventional organization yang mana itu dipantau atau dikelola, karena saya lihat tadi penempatan orang yang tepat, misalnya orang kreatif jangan ditaruh di setup, itu kan menarik tuh. Bagaimana mengelola yang seperti itu mungkin bisa dielaborasi Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya organisasi di tempat kami itu cukup slim Pak. Jadi kita, Bapak Ibu juga bisa lihat juga di website kami. Jadi prinsipnya adalah di dalam proses inovasi yang ada, CEO itu selalu involve. Jadi CEO, CFO itu selalu involve di dalam proses inovasi. Jadi ide-ide yang ada, screening bersama, kita istilahnya berdebat di situ sampai debatnya sampai rame itu nggak masalah, tapi no hard feeling. Ininya sih semacam gitu, enaknya gitu. Jadi kita diskusinya sampai semacam itu. Kemudian jadi secara organisasi sebenarnya organisasinya bisa dikatakan konvensional, tetapi sifatnya metrik. Jadi sifatnya matrik. Jadi ada orang tertentu, misalkan ketika ada proyek A, ada sih ini sepertinya cocok untuk di situ. Nah kita masukkan di dalam task force. Jadi kita akan banyak task force yang ada. Begitu. Jadi yang namanya grup WA itu banyak isinya task force, grup task force. Jadi terkait dengan proyek yang ada. Jadi untuk task force ini cocoknya orang ini pada saat setup awal. Pada saat berlanjut kemudian yang bersangkutan kita nggak enak istilahnya kalau di dalam grup, oh kita lepas kita remove enggak, kita bikin grup baru lagi untuk next stepnya di semacam itu. Jadi sifatnya kita kerjanya adalah metrik begitu. Dan dari sisi KPI karena kita menerapkan sistem balance scorecard, jadi ada satu pada saat balance scorecard itu yang KPI bersamanya itu jauh lebih banyak dibandingkan KPI yang sifatnya individual. Sehingga itu yang membuat tim itu selalu support terkait adanya proyek-proyek baru yang harus dijalankan begitu Pak. Ya, terima kasih. Saya Susilo dari Innograph, bergerak di bidang digital display signage, kerjaannya operation ya import, jual, seminar, pemasangan lapangan untuk retail dan sebagainya. Tapi kami mendevelop software CMS untuk SaaS yang kami ingin handle semacam startup gitu. Nah masalahnya dengan perusahaan kecil kan resource-nya terbatas ya, orangnya kabut. Pertanyaan sebenarnya mirip dengan sebelumnya, tapi bagaimana menyekat, karena konsentrasi mendevelop sesuatu software itu kan mikir ngamun-ngamun dan sebagainya, tapi di sisi lain perlu attach ke operation yang tahu customer behavior. Nah penyekatan seperti apa atau diisolasi, tapi kadang-kadang perlu sense-nya customer. Nah tadi sebagian sudah terjawab, tapi kami punya kendala itu resource yang terbatas itu aja. Ada saran nggak Pak? Resource dan kesekatan dan fokusnya itu aja Pak. Ya, baik. Menarik Pak. Pengalaman kami begini Pak. Pertama, yang kita sampaikan pada tim kita harus sampaikan bahwa kita punya goal
besarannya semacam ini. Ya, memang pada hal-hal tertentu kita ada tim yang tidak bisa multitasking, gitu ya. Jadi prinsipnya dari Bapak tadi adalah butuh tim yang multitasking begitu ya. Karena dia bisa bikin program, tapi dia pun juga harus bisa masuk ke market, bisa juga syukur-syukur bisa juga jualan gitu. Nah itu yang pertama adalah kita sampaikan di awal. Jadi kita sebagai leader harus open mind, situasinya seperti apa, kemudian goal kita seperti apa, begitu. Jadi intinya gitu. Jadi pertama harus open mind, kemudian berikutnya adalah kita sampaikan goal kita apa, kemudian ayo kita bersama-sama kita lakukan. Begitu. Nah, misalkan contohnya saya ini adalah di R&D, pegang R&D, regulasi, kemudian medical. Dalam berbagai hal terkait berhubungan dengan public relation. Saya juga kadang-kadang maju kalau memang saya diperlukan. Ketika bertemu dengan wartawan, karena yang menjelaskan terkait dengan inovasi, terkait dengan kualitas produk, terkait dengan regulasi dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta harus semuanya, oh ini bukan jobmu, bukan job saya nggak mau, kalau saya nggak. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk company, ayo kita lakukan. Begitu. Nah itu butuh leader yang untuk bisa meyakinkan kepada tim kita. Jadi kita tim yang benar-benar mau total, mau bersama-sama membangun company tersebut dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih. Ini perlu inovasi. Anyway, Bapak Ibu sekalian, memang yang disampaikan oleh Pak Dewo, Pak Susilo, klasik di seluruh Indonesia, seluruh organisasi. Itu ajarannya orang dulu waktu saya belajar sekolah dulu tahun 70-an, Frederick Winston Taylor, ya, job specialization, the concept of jobs. Dan itu sepertinya Pak Sun mengatakan kalau kita masih ngikutin struktur, job, ya enggak bisa jalan. Makanya dia bikin innovation camp gitu-gitu, terus mencoba mengintervensi, gua bantuin deh ke public relation di dalam urusan gua. Tapi semuanya saya kira berpulang pada leadership ya Pak. Ujung-ujungnya unfortunately nggak ada formula lain. Tapi kalau kita masih pada mazhab Taylorism, di mana kita terkotak-kotak dalam silo, memang ya inovasi rada susah jalan. Karena apa? Inovasi is about crossing the border ya. Kalau Anda nggak bisa cross the border, Anda nggak bisa berinovasi, kira-kira gitu. Terima kasih banyak Pak Aswin, mari kita berikan aplaus untuk sharingnya. Semoga sukses dan juga suksesnya dibagi kepada kita semua. Silakan, masih.